kesetiaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan kami lewat ibadah ini. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan, jamahan-Mu Bapa. Kami rindu menyenangkan Engkau pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bertahta di atas pujian kami. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, baik pelayanan mimbar, pelayanan musik, sound system, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan berkati, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi dan singkapkan firman-Mu bagi kami semua. Lindungi kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hentar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Ada haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian bersukacita pada sore hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau naikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan.
anugerahnya yang mempertemukan kita pada sore hari ini. Amin. Sama-sama kita masih mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya. Haleluya. pujian dari Saudara Joko dan rekan-rekan dari Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang sekali dan saya bersyukur kepada Tuhan sore hari ini boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kalau saya bilang saya terasa mudik ya, saya kembali ke rumah saya karena saya dibesarkan di tempat ini. Dan terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk sore hari ini saya membagikan sedikit kesaksian betapa baik dan ajaibnya Tuhan itu dalam kehidupan saya secara pribadi dan pelayanan saya. Puji Tuhan, dan sore hari ini saya tidak sendirian di sini, saya bersama-sama dengan rombongan, ada papi saya, ada adik-adik saya, ada ibu, ada kakak saya di tempat ini. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu izinkan saya untuk sedikit menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan itu dalam kehidupan saya secara pribadi bersama dengan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada saya, kepada kami untuk kami melayani anak-anak berkemampuan khusus. Beberapa puluh tahun yang lalu saya mendapatkan satu ayat firman Tuhan yang itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama di situ katakan, seperti bermimpi Tuhan itu memulihkan keadaan Sion. Jujur waktu saya mendapatkan ayat itu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau memulihkan keadaanku, apakah bisa toh? Kondisiku seperti ini. Saya dari kecil tunanetra, nggak bisa melihat keindahan dunia, dan saya dari kecil juga dibuang sama keluarga sampai saya diasuh di tempat ini, dipastori bersama dengan opa sama oma. Dan waktu itu saya tidak ngerti maksud Tuhan itu apa. Tetapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, saya mengerti bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani itu adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Tuhan yang Bapak Ibu Saudara layani adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan yang ajaib dan sempurna atas segala perbuatannya, atas semua ciptaannya. Dan dari situ saya mulai bisa berdamai dengan diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya untuk menerima keadaan saya sangat susah. Tuhan, teman-temanku yang lain bisa ngelihat, teman-temanku yang lain bisa naik motor, lah kok aku enggak. Tapi sekarang saya bisa mengatakan di hadapan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang sempurna. Dan ciptaan Tuhan itu tidak ada yang gagal, amin. Termasuk yang seperti saya ini, ciptaan Tuhan itu tidak ada yang KW, tidak ada yang gagal. Ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang sempurna. Dan saya mohon izin untuk bisa multimedia menampilkan, ini adalah pelayanan kami Bapak Ibu di Semarang. Saya melayani anak-anak berkemampuan khusus. Tuhan taruh hati kepada saya untuk melayani mereka, untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang mandiri, untuk menjadi anak-anak yang bisa hidup dari tangannya sendiri. Mereka ada yang menjadi pemusik, mereka ada yang menjadi seniman. Di dalam mungkin secara dunia mereka dipandang sebelah mata. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa mereka bukanlah produk Tuhan yang gagal. Tetapi di dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin.
Nah, dan kesempatan sore hari ini saya juga akan membawakan pujian. Saya diizinkan Tuhan untuk menciptakan beberapa lagu pujian dan saya sungguh berdoa setiap lagu-lagu yang saya ciptakan ini boleh memberkati banyak orang. Semua lagu yang saya ciptakan hampir semuanya menceritakan tentang kebaikan Bapa itu. Karena secara manusia saya tidak pernah mendapatkan kasih dari Bapa saya yang ada di dunia ini. Dan puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, dengan proses Tuhan dalam kehidupan saya, walaupun saya tidak pernah merasakan kasih Bapa yang ada di dunia ini, tapi saya dipulihkan Tuhan untuk saya bisa mengampuni orang tua saya, untuk saya bisa mengasihi beliau, walaupun kalau secara manusia beliau banyak menyakiti saya, tetapi Tuhan ajarkan saya, dan itu tidak mudah Bapak Ibu, butuh bertahun-tahun untuk saya belajar untuk mengampuni. Dan lagu ini saya ciptakan, saya berdoa bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya mengundang anak saya Ulung untuk maju ke depan, nyanyi sama Pak Pram di sini. Boleh memberikan tepuk tangan dan semangat untuk Ananda Ulung. Nah, dan saya akan sedikit sebelum memuji Tuhan, akan menyaksikan kemurahan Tuhan untuk Ananda Ulung ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Ananda Ulung ini dia lahir secara prematur, 6 bulan sudah lahir ya. Jadi waktu itu badannya ini masih transparan semua dan mohon maaf untuk organ-organ yang ada di dalamnya, jantung, paru-paru segala macam itu kelihatan semua. Dan dokter sudah angkat tangan. Tetapi sekali lagi di hadapan Bapak Ibu Saudara saya berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Saya berdoa pujian ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kesempatan sore hari ini juga saya mohon izin supaya Bapak Ibu juga bisa berkenan untuk subscribe channel YouTube kami di Yayasan Difabel Hati Bapa. Biarlah dengan subscribe dan share dari Bapak Ibu semuanya, adik-adik kita boleh lebih semangat lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Lagu pujian dengan judul Anak Kesayangan saya ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Multimedia. Ku rindu hadirmu, ku rindu suaramu, ku rindu Bapa ada dalam hidupku. Memegang tanganku, kuatkan langkahku, Bapa aku mengasihimu. Ku rindu hadirmu, ku rindu suaramu, ku rindu Bapa ada dalam hidupku. Memegang tanganku,
suaramu. Ku rindu Bapa ada dalam hidupku, memegang tanganku, kuatkan langkahku. Bapa, ku mengasihimu, bawaku dekat padamu Bapa, menjadi anak kesayanganmu. Seluruh hidupku senangkan hatimu. Tuntun langkahku dalam jalanmu, untuk menjadi kebanggaanmu sepanjang hidupku. Senangkan hatimu. Bawaku dekat padamu Bapa, menjadi anak kesayanganmu. Seluruh hidupku senangkan hatimu. Oh, tuntun langkahku dalam jalanmu, kebanggaanmu sepanjang hidupku. Senangkan hatimu. Sepanjang hidupku senangkan hatimu. Sepanjang hidupku senangkan hatimu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Dan terus saya mohon untuk Bapak Ibu bisa mendukung dalam doa untuk pelayanan kami dan untuk adik-adik yang ada di Yayasan Difabel Hati Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian dan kesaksian yang luar biasa, kiranya mengkuatkan setiap dari kita, amin. Sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Bentuk hati kami Yesus Tuhan. Ku janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan janji-Mu Tuhan. Ku nantikan janji
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk hadir di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu bagi kami Tuhan, atas berkat-Mu satu minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kesaksian yang menguatkan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah melayani Engkau pada saat sore hari ini Tuhan. Sebentar saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ampuni dosa kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan untuk dapat menerima benih firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami Tuhan lahan yang subur untuk setiap benih firman-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami terima Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya Pak Ibu? Ya, luar biasa, Allah kita selalu luar biasa, amin. Tuhan terus melindungi dan memberkati kita semua. Mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 7. Saya ingin melanjutkan apa yang selama ini menjadi tema besar kita di tahun 2022, membangun pasukan. Di Hakim-Hakim pasal 7 kita baca ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya baca ayat 19 dan Bapak Ibu ayat yang ke-20. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah peperangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon melawan bangsa Midian. Bangsa Israel sudah berapa lama ditekan oleh orang-orang Midian dan mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab seruan doa mereka melalui Gideon untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang-orang Midian ini. Nah, saudara, ada 3 alat yang Tuhan suruh bawa Gideon dan pasukannya. Kita tahu ternyata dari 32.000 orang, maka tersaring hanya 300 orang yang boleh berperang melawan orang-orang Midian. Dan anehnya 3 senjata yang Tuhan suruh perintahkan Gideon bawa bukan senjata yang umum dipakai oleh orang-orang waktu berperang, tetapi justru mereka diserukan membawa sangkakala, membawa buyung, dan membawa 1 alat obor. Jadi kita udah belajar sangkakala, kita udah belajar juga mengenai buyung atau bejana. Nah, kita belajar yang ketiga yaitu obor. Di ayat 16 juga disinggung di situ, bukan namanya obor, tetapi ditulis di situ adalah suluh.
Ya, coba lihat di ayat 16, sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 3 alat ini yang Tuhan perintahkan untuk dibawa oleh bangsa Israel ketika mereka berperang melawan orang-orang Midian. Nah, kita belajar pada pagi hari ini berkaitan dengan senjata yang ketiga, yaitu obor atau suluh. Nah, dalam Alkitab Sabda, Pak Ibu, maka obor ini juga disamakan dengan yang namanya pelita. Mungkin kita udah sangat familiar dengan kata ini, pelita. Ya, nah, mari ada beberapa macam pengertian sebenarnya dari kata pelita atau gambaran-gambaran dari apa. Nah, ini kita belajar pagi hari ini. Mungkin satu dulu ya dari beberapa pengertian dari obor atau pelita dan atau suluh. Nah, pengertian yang pertama berkaitan dengan obor atau pelita atau suluh yaitu firman Tuhan, Pak Ibu. Bicara pelita adalah bicara firman Tuhan. Nah, coba lihat di dalam Mazmur 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, ayat yang seringkali ada di stiker-stiker atau mungkin menjadi ayat favorit kita dan sebagainya. Nah, coba lihat di ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara, bicara tentang obor, bicara tentang pelita, maka bicara tentang firman Tuhan yang pertama. Firman Tuhan. Nah, rupa-rupanya Pak Ibu yang saya amat-amati dan juga berdasarkan firman Tuhan selama ini, firman Tuhan memang penting, firman Tuhan itu sangat penting. Tetapi firman Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam hidup kita, ternyata faktornya bukan ditentukan oleh siapa yang mengkhotbahkan firman Tuhan itu, siapa yang berbicara tentang firman itu, atau cara bagaimana menyampaikan firman itu kepada kita semua, tetapi faktor yang menentukan firman itu bisa berhasil bertumbuh di dalam hidup kita adalah respon kita terhadap firman Tuhan. Respon kita ketika mendengar firman Tuhan. Nah, ingat Pak Ibu, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Itu berkaitan dengan respon bagaimana kita menerima firman Tuhan. Nah, coba kita belajar itu ya. Di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 di sini bicara tentang perumpamaan seorang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, biji sesawi, tentang berkaitan dengan ya pertanian, Pak Ibu. Nah, coba lihat. Kita nanti Bapak Ibu di rumah boleh baca ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Ya, tentunya saya tidak baca di sini ayat 1 sampai 23, nanti saya lompat-lompatnya. Nah, perhatikan dulu di ayat pertama, Pak Ibu, ayat pertama dan kedua. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Nah, saudara, dikatakan keluarlah pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu. Nah, kalau saudara lihat ayat di atasnya, Yesus sedang berbicara itu kepada orang-orang banyak itu di dalam satu rumah, dan orang banyak datang berbondong-bondong sampai-sampai ibu Yesus dan saudara-saudaranya nggak bisa masuk. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-46, ketika Yesus masih berbicara di Matius 12 ayat 46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudaranya berdiri di luar, gak bisa masuk, dan berusaha menemui dia. Tapi apakah berhasil? Tidak. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudaramu ada di luar, gak bisa masuk, Pak Ibu, dan berusaha menemui engkau. Jadi saudara bisa bayangkan orang banyak ada di rumah itu. Nah, kemudian di pasal 13
Dijelaskan di situ pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu. Berarti gini, kalau kita mau sinkronkan peristiwanya, ketika Yesus berbicara di dalam rumah itu, orang banyak itu datang berbondong-bondong untuk apa? Mendengarkan Yesus bicara. Dan makin banyak sehingga rumah itu nggak muat lagi untuk menampung orang-orang yang ingin mendengar perkataan Yesus. Kemudian Yesus keluar dari rumah itu dan mengambil tempat di tepi danau untuk berbicara kepada orang banyak. Jadi saudara, ada orang banyak yang antusias untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Tapi apakah setiap perkataan Yesus itu bisa mereka terima? Belum tentu, Pak Ibu. Ada banyak, demikian juga dalam kehidupan kita, ada banyak orang berbondong-bondong dengar firman Tuhan. Ya, dengar perkataan firman Tuhan. Tapi apakah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita? Mereka banyak datang berbondong-bondong. Sampai-sampai kemudian Yesus kasih perumpamaan ini tentang seorang penabur. Dan ini bicara bagaimana merespon perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya, berkali-kali saudara, kalau saudara lihat di pasal ini kata mendengar itu diulangi beberapa kali. Kalau tidak salah 14 kali, Pak Ibu. Mendengar. Artinya gini, bukan kita tidak bisa mendengar. Saya percaya orang-orang banyak yang ada di tempat itu bukan nggak bisa mendengar. Bukannya mereka tuli secara fisik, bukan. Tetapi yang menjadi penekanan Yesus adalah, ayo dengar, jangan pakai telinga, tetapi dengar pakai hati. Nah, saudara, sebelum kita belajar ini ya, saudara perhatikan dulu struktur dari Matius pasal 13 ini. Kalau saudara perhatikan, ini Yesus pasal 13 ini ayat 3 sampai ayat 9, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kemudian disisipkan, di tengah-tengah itu disisipkan di ayat 10 sampai ayat 17, disisipkan tentang tentang sesuatu yang penting yang nanti kita pelajari ya, tentang sesuatu yang penting, dan itu menanggapi dari pertanyaan murid-murid Yesus. Nah, baru kemudian di ayat selanjutnya, ayat 18 dan seterusnya sampai 23, menjawab arti dari perumpamaan yang Yesus sampaikan di ayat 3 sampai ayat 9. Nah, saudara, Yesus tidak langsung ketika memberikan perumpamaan, kemudian langsung dijelaskan artinya, tidak. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan, kemudian disisipkan sesuatu yang penting, baru yang ketiga, Yesus menjelaskan artinya. Nah, ini penting, saudara. Nah, para teolog menyebut ini teori sandwich atau burger. Saudara tahu burger? Ya, di atasnya roti, di tengahnya ada daging, sayur, tomat dan sebagainya ya. Kemudian ditutup lagi di bawahnya daging lagi. Nah, itu sandwich atau burger. Ya, nah ini dinamakan teori sandwich oleh para teolog. Nah, saudara, kalau sandwich ya, itu yang penting, yang enak apanya, saudara? Tengahnya, Pak Ibu. Betul ya? Dagingnya, sayurnya, ya segala macam saus, tomatnya dan sebagainya ada di tengah. Yang enak kan itu. Dan kalau bicara yang penting itu justru yang tengahnya, Pak Ibu. Makanya dinamakan burger atau sandwich. Kalau tengahnya diganti selai, maka namanya menjadi bukan burger apa sandwich, menjadi roti selai. Betul ya, saudara? Jadi tengahnya itu penting. Atau mau diganti apa, saudara? Tengahnya diganti remason. Ya, itu bukan itu ya, itu orang kurang kerjaan. Jadi tengahnya itu penting. Jadi saudara, kalau burger, roti, kemudian ada sayur, daging, kemudian ditutup roti. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, tentunya bicara di dalam Matius pasal 13, ini sisipan ini begitu penting. Ini yang mempengaruhi seluruh perumpamaan Yesus, saudara, di Matius pasal 13. Nah, coba lihat. Sisipannya apa? Nah, coba lihat di dalam ayat yang ke 10 sampai 17. Maaf, ayat 10 sampai 17 saya baca secara cepat. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya,
Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, Yesus sampaikan ada dua kelompok orang. Yang pertama kelompok orang yang diberikan karunia untuk mengerti. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang hatinya ketika firman Tuhan disampaikan, mereka tidak terima firman Tuhan. Mereka melihat tapi tidak. Coba lihat ya, kamu akan mendengar nubuatan dari Nabi Yesaya, ya saya bacakan Yesaya 6 itu. Saya bacakan berdasarkan Matius 13 ini, ayat 14. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi saudara, ada dua kelompok. Satu yang diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, tetapi yang kedua yang hatinya menebal. Beberapa kali diangkat oleh Yesus, hatinya menebal. Nah, di ayat 9 Yesus katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya percaya orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus pada waktu itu. Mereka semua bertelinga, mereka semua bisa mendengar. Mereka bukan tuli, bukan. Mereka mendengar. Tetapi apa makna dari perkataan Yesus? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayo, mendengar jangan pakai telinga secara fisik, tapi dengar pakai telinga hati rohani kita. Amin. Amin Pak Ibu. Jadi saya percaya bukan siapa yang khotbahkan, bukan siapa yang menyampaikan firman, caranya harus gini dan sebagainya, bukan. Tetapi itu terletak berdasarkan Matius 13 ini, kita ngerti firman itu bisa berhasil dan berbuah di dalam hidup kita kalau hati kita itu siap dengar firman Tuhan. Makanya Yesus katakan, yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Amin, saudara. Amin. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, Pak Ibu, ayo kita punya hati yang lapar untuk mendengar firman Tuhan. Hati yang haus untuk mendengar firman Tuhan. Bukan terletak pada siapa yang menyampaikan firman, bukan bagaimana caranya yang mengkhotbahkan itu menyampaikan firman, bukan. Tetapi terletak pada hati kita yang haus akan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Makanya Yesus kutip perkataan Nabi Yesaya. Saudara, gini ya, firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Di Roma itu pasal-pasal awal menuliskan itu, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya percaya. Nah, yang pertama,
firman Tuhan tidak pernah gagal, percaya. Ketika kita mendengar firman Tuhan dengan hati yang haus, maka firman Tuhan itu akan menjadikan kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lapar, haus dengar firman Tuhan, hati kita terbuka untuk mendengar firman Tuhan masuk dalam hidup kita, maka saudara percaya firman Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Ya, Tuhan akan menolong, memberkati kehidupan kita. Itu yang pertama. Tetapi juga firman Tuhan tidak pernah gagal ketika ada orang-orang yang menolak firman Tuhan. Makanya Yesus kutip perkataan dari Nabi Yesaya, mereka mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Saudara, biarin, sampaikan. Yesaya bilang, ini hati bangsa ini loh. Enggak apa-apa, sampaikan firman Tuhan. Mereka akan mendengar, tapi mereka tidak ngerti. Supaya apa? Supaya Tuhan punya legalitas untuk menghukum mereka. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan memberkati kita yang pertama, atau firman Tuhan akan membuat Tuhan melegalkan untuk memberikan penghukuman dalam hidup kita. Tinggal kita milih yang mana, Pak. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, itu firman Tuhan katakan. Firman Tuhan akan sukses ketika hati kita lapar untuk memberkati hidup kita. Firman Tuhan juga berhasil dalam kehidupan kita. Ketika ada orang-orang yang menolak firman Tuhan, maka Tuhan akan melegalkan untuk menghukum umat-umat yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi selalu tidak pernah kembali dengan sia-sia, Pak Ibu. Amin. Tinggal bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita haus akan firman Tuhan? Apakah hati kita terbuka untuk setiap firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita tidak terima firman Tuhan. Itu sama-sama, setiap firman Tuhan yang ditabur itu tidak pernah kembali sia-sia. Kalau kita haus akan kebenaran firman Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Tetapi sebaliknya ketika kita menolak firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang disampaikan, itu juga menjadi legalitas Tuhan untuk memberikan penghukuman kepada umat-umat Tuhan. Lihat, Tuhan sengaja, nggak apa-apa, sampaikan aja firman Tuhan itu kepada Nabi Yesus. Sampaikan, nggak apa-apa, mereka mendengar, tapi mereka nggak ngerti. Bahkan Tuhan katakan supaya jangan mereka berbalik kemudian aku menyembuhkan mereka. Enggak, terus sampaikan. Mereka tolak, terus sampaikan. Enggak apa-apa, supaya aku punya legalitas untuk menghukum umat-umatku. Karena itu mari Pak Ibu Saudara yang kasih, ini bicara yang sisipan itu ya. Bicara sisipan, penting sekali untuk kita punya hati yang haus dan lapar terhadap kebenaran firman Tuhan. Apapun yang disampaikan firman Tuhan, bagaimana caranya menyampaikan firman Tuhan, mungkin bagi kita monoton, mungkin bagi kita tidak menarik dan sebagainya. Tetapi setiap firman Tuhan yang disampaikan, mari kita responi dengan hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang perumpamaan-perumpamaannya. Ya, tadi kan ada struktur. Satu, Yesus bicara perumpamaan, kemudian yang kedua struktur sisipan, kemudian yang ketiga arti dari perumpamaan. Nah, coba kita bahas, mungkin mengingat waktu, satu perumpamaan, berkaitan dengan tanah, benih yang jatuh di tanah. Nah, coba lihat di ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kalau di Injil Lukas dicatat bukan hanya burung saja, tetapi juga orang-orang akan menginjak benih itu. Nah, saudara, coba kita luruskan dulu. Mungkin dulu saya berpikir, atau mungkin kita sama ya. Dulu saya berpikir ketika seorang penabur menaburkan benih itu jatuh ke jalan aspal gitu, saudara. Ya, jalan aspal. Saya mikir gimana sawah ada jalan aspal, saudara. Pernah saudara lewat tol ya, yang kanan kirinya jauh tuh dari sawah, tapi terus ada
benih yang jatuh di tengah jalan. Saudara mikirnya apa? Nggak mungkin petani itu akan melemparkan benih sampai ke jalan. Tidak mungkin. Yang ada di pikiran kita mungkin ada truk yang memuat benih kemudian jatuh. Sebagian itu jatuh, tercecer di jalan. Nah itu kemungkinan besar. Tidak mungkin seorang petani kemudian nabur sampai ke pinggir jalan karena terlalu jauh jaraknya. Nah karena itu saudara coba lihat ya konteks pertanian dari orang-orang Yahudi. Petani itu di sana, mereka punya ikat pinggang dan ikat pinggang itu ada 2 kantong di kanan kirinya. Nah, kantong itu kanan kirinya biasanya diisi benih. Nah, diisi benih ya, dan petani itu akan jalan di tempat tertentu, ya jalan, kemudian sambil jalan 2 langkah dia taburkan benihnya, ambil dari kantongnya, dia taburkan gini. Nah, gitu. Ya, jalan 2 langkah dia taburkan benih. Dia nggak peduli benih itu mau di mana tabur, pokoknya dia taburkan. Ya bisa ditiup angin dan sebagainya, pokoknya dia taburkan. Nggak mungkin karena mau difoto kemudian petani naburkannya gini, nggak mungkin. Harus gini Pak Ibu. Atau seorang pendeta yang naburkan haleluya, nggak mungkin. Ya harus gini, ya dan jalan 2 langkah nabur, jalan 2 langkah nabur. Seperti itu. Ya. Nah, saudara, petani nggak mikirin ini, pokoknya dia tabur aja. Nah biasanya benih-benih itu ditiup angin dan jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan ini bukan, saudara mikir jalan-jalan aspal, bukan saudara. Saudara kalau tahu Pak Lukas, Bu Lukas yang di Bencili itu dia punya sawah, ya pasti tahu. Biasanya yang menghubungkan petak antara petak sawah satu dengan petak sawah yang lain itu dihubungkan dengan jalan. Di tengah-tengahnya ada jalan. Ya saudara tahu ya, saya takutnya saudara terlalu hidup di kota, terlalu lama hidup di kota tuh sampai nggak tahu sawah gitu ya. Ya, tahu kan saudara ya, biasanya kan ada sawah dipisahkan dengan jalan, kemudian ada sawahnya lagi, ya saudara. Nah biasanya jalan itu biasanya lebih tinggi dari sawah. Dan jalan itu keras Pak Ibu, karena tidak pernah dibajak. Tidak pernah dibajak. Keras apalagi iklim di Palestina itu sangat panas sekali. Jadi saudara ketika benih itu jatuh di situ, maka dapat dipastikan tidak akan bertumbuh. Nah coba lihat di dalam Matius 13, arti dari perumpamaan yang pertama ini, ayat 19. Atau mulai 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Sekali lagi, hati, bicara hati. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu ya, ini orang tidak ngerti dulu, baru datang si jahat untuk mengambil benih itu. Atau yang kedua, si jahat datang untuk mengambil benih itu sehingga orang itu tidak mengerti. Dulu saya berpikir yang kedua, oh ini gara-gara si jahat nih, ngambil benih itu membuat orang tidak ngerti. Ternyata salah. Berdasarkan firman Tuhan ini katakan bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang ayat 19, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Tidak ngerti dulu, saudara. Tidak ngerti dulu, baru datanglah si jahat. Kalau dalam terjemahan King James itu lebih jelas. Digunakan kata lalu. Ya, ketika mereka dengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, lalu datanglah si jahat untuk mengambil benih. Jadi saudara, pertama apa? Ketika penabur atau firman Tuhan itu ditaburkan, hati kita ini loh, belum dibajak, masih keras, tidak siap terima firman Tuhan, belum dibajak, masih keras saudara. Nah, firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, di dalam hati kita yang tidak pernah dibajak, tidak pernah dilembutkan, maka saudara kita nggak akan ngerti firman Tuhan. Maksudnya bukan ngerti secara logika, tetapi menerima firman Tuhan itu di dalam hati kita. Nggak pernah saudara. Nah ketika udah nggak ngerti, nggak mau terima firman Tuhan karena hati kita tidak pernah dibajak,
baru datanglah si jahat untuk mengambil benih-benih yang masih tersisa di dalam hati kita untuk memastikan supaya tidak ada benih yang tersisa. Karena takutnya si jahat, kalau ada benih yang tersisa, nanti turun hujan, tanah itu jadi lembut lagi dan bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh. Nah, si jahat hanya memastikan bahwa benih itu tidak ada yang tersisa. Jadi bukan gara-gara si jahat, terus kemudian kita tidak mengerti firman Tuhan, bukan. Tetapi dimulai dari hati kita yang keras, hati kita yang tidak mau dibajak, tidak mau dilembutkan oleh Tuhan. Firman Tuhan datang, benih firman Tuhan datang, apapun yang datang dalam hidup kita, tidak akan kita mengerti, Pak. Tidak akan kita siap untuk menerima firman Tuhan. Nah, kalau nggak siap, baru datang si jahat. Hati-hati, saudara. Ini harus kita lihat kronologinya. Kalau hati kita keras, setiap firman Tuhan disampaikan, kita tidak mau menerimanya, baru datang iblis. Iblis untuk mengambil sisa benih semuanya, untuk memastikan tidak ada benih yang tersisa. Hati-hati. Nah, baru di situ iblis datang. Jadi bukan gara-gara iblis kemudian kita tidak ngerti, bukan. Gara-gara hati kita yang keras, hati kita yang tidak mau dilembutkan. Nah, mari pagi hari ini Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, milikilah hati yang lembut, hati yang mau dibajak oleh Tuhan. Amin. Jangan seperti tanah di pinggir jalan yang tidak dibajak, yang keras. Setiap firman Tuhan yang datang tidak mereka terima, tidak mau mereka mengerti, sehingga iblis datang untuk mengambil sisa-sisa benih, untuk memastikan tidak ada yang tersisa dari benih itu. Nah, karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini milikilah kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Amin. Mungkin setiap persoalan penderitaan yang datang dalam hidup kita itu seperti mau membajak hati kita, melembutkan hati kita supaya kita siap menerima firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang datang jatuh di dalam hati yang sudah dibajak oleh Tuhan. Amin. Karena itu mari pagi hari ini jangan keraskan hati kita untuk setiap mendengar firman Tuhan. Apapun firman Tuhan, bukan gara-gara yang menyampaikan firman Tuhan, bukan bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang penting adalah bagaimana respon hati kita ini. Punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan atau tidak. Izinkan Tuhan untuk membajak, melembutkan hati kita, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya minta tolong pelayan musik. Segala puji dan kemuliaan kami berikan kepadamu, Allah Bapa kami di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami hadir pada saat ini, merasa berbahagia, bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami bisa beribadah kepadamu, dan setiap telinga-telinga kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Demi juga firman-Mu yang disampaikan kepada kami, ya Tuhan, menjadi doa kami, tanam dan meteraikan dan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Juga firman-Mu itu Tuhan akan memberikan kepada kami pembenahan diri kami Tuhan. Mungkin firman-Mu itu juga akan memberikan kepada kekuatan, kemampuan buat kami, memberikan kepada kami ya Tuhan hati yang lapang, hati yang tulus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu kami terima pada pagi ini akan memperbaiki hidup kami Tuhan, sehingga kehidupan berlayak ada di hadirat-Mu Tuhan. Apa yang telah memberi firman-Mu kau pakai kehidupannya, jadikan berkat di tengah pelayanannya ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini di mana saja berada menjadikan berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Demi juga kepada kami hadir pada sebagian ini Tuhan, mungkin kami mengalami suatu permasalahan dalam hidup ini ya Tuhan, karena di kolong langit ini tidak satu pun orang lepas dari suatu permasalahan itu kami alami sendiri-sendiri, tetapi kami tahu dan pasti firman akan memberikan kekuatan kami, keteguhan iman percaya kami dan miring kepadamu, sehingga memberikan jalan keluar bagi kami dan menghadapi suatu permasalahan apapun juga yang kami hadapi ya Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami berdoa sedang jemaat-Mu di tempat ini, berilah kepada kami kegiatan Tuhan, kegairan berapi-rapi dan miring kepadamu Tuhan. Demi bagi mereka yang sudah lama untuk dihadap-Mu, panggil mereka dengan kasih-Mu Tuhan,
supaya mereka bersama-sama dan kami selalu beribu untuk berbuat bakti kepadamu. Oleh sebab itu kami berdoa pembina rohani kami Ibu Yulasti, di usia lanjut Tuhan kau memberi kesehatan kekuatan buat tubuh beliau, supaya dengan tubuh yang sehat hamba-Mu boleh mampu untuk mengembalakan kami sedang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Urapan di surga, tongkat pengembalaan ada selalu pada tangan beliau, sehingga hamba boleh membina kepada kami sidang jemaat-Mu, untuk kami takut dan gentar kepadamu Tuhan. Demikian sisi rumah pasti jadikan mereka berkat di tengah-tengah pelayanan mereka kepada kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini mungkin sidang jemaat-Mu ada sendirian, mereka menginginkan jodoh Tuhan. Menjadi doa kami, Engkau memberikan jodoh bagi mereka yang menginginkan juga berumah tangga, supaya mereka mendapat pendampingan sejodoh dan mereka Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan melawati dan kasih-Mu, supaya dengan lawatan Engkau beri kepada kami ada suatu kegairan baru dan beriring kepadamu ya Tuhan. Lewat kesempatan ini pula Tuhan kami Tuhan berdoa pemerintahan negara bangsa kami Indonesia. Bapa Engkau memberi hikmat dan akal budi pada pemimpin negara kami Tuhan, supaya mereka boleh memimpin kami bangsa Indonesia dan baik Tuhan, dan mereka boleh mengizinkan para hamba-hamba-Mu untuk mengabarkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Karena saat ini masih banyak Tuhan, rumah-rumah ibadah ditutup, tidak bisa berbuat bakti lagi kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memberikan kepada mereka Tuhan Bapak Presiden hikmat dan akal budi, supaya mereka boleh mengizinkan sidang jemaat-Mu, umat-umat untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini menjadi doa kami, saudara, kebebasan kami dalam iring kepadamu, di dalam kami berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Iklim saat ini masih memburuk Tuhan. Banyak kejadian menimpa negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Banjir dan gempa bumi, ya Tuhan, tanah longsor atau banjir semuanya Tuhan menimbulkan keresahan buat sebagian dari orang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Engkau memberikan penghiburan bagi mereka yang menerima dampak dari ya Tuhan bencana ini Tuhan, supaya mereka boleh terhibur dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat saat ini Tuhan, kegiatan di tempat ini, suara radio Mandem sedang mengudara Kau berkati, para pembicara-pembicara Kau berkati, para pendengar-pendengar Kau berkati, sehingga kami ada keluasan kebebasan di dalam kami mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini yang kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami, di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.